Nah, ada pula latar belakang sebelum kita membahas mengenai metabolisme protein. Dalam kasus hewan ternak sendiri itu memproduksi susu dan daging yang terbaik merupakan hal yang sangat penting. Yang mana dalam memproduksi susu dan daging ini memerlukan asupan protein yang memadai bagi hewan ternak. Nah, dari sini protein sangat penting untuk pertumbuhan dan produksi susu yang optimal. Yang mana di sini protein memegang peran vital dalam menjaga kesehatan dan kinerja hewan serta berdampak langsung bagi kesejahteraan dan produktivitas hewan ternak. Protein merupakan biomolekul yang berukuran besar, terbentuk dari satu rantai panjang asam amino atau lebih. Protein itu sendiri memiliki banyak fungsi untuk makhluk hidup. Protein merupakan bahan penyusun dasar sel-sel tubuh yang merupakan polimer dari asam amino sendiri. Seperti yang kita ketahui, protein merupakan makromolekul yang tersusun dari monomer berupa asam amino. Dan ada 20 asam amino standar yang membentuk asam aminonya yang ditentukan oleh nukleotida dari gen-gennya dan biasanya menyebabkan lipatan protein berubah menjadi struktur 3 dimensi khusus yang sesuai dengan fungsinya. Protein ini dapat terbentuk dari satu rantai asam amino panjang atau lebih, dan yang biasanya membedakan antara satu protein yang lain itu terletak pada urutan asam aminonya. Asam amino ini dapat berikatan secara kovalen, kemudian membentuk satu rantai polipeptida yang panjang dan tipis, dan rantai polipeptida ini kemudian akan berikatan dengan rantai polipeptida yang lain ataupun dengan rantai non-polipeptida sehingga membentuk sebuah protein. Nah, struktur protein ada 4. Yang pertama itu struktur primer yang merupakan struktur rantai polipeptidanya lurus atau bercabang awalnya. Kemudian yang kedua ada struktur sekunder yang merupakan struktur akibat ikatan pada salah satu rantai polipeptida yang akan membentuk struktur alfa helix, lempeng beta, lekukan beta, dan lempeng gamma. Kemudian yang ketiga ada struktur tersier yang merupakan struktur akibat ikatan antar struktur sekunder yang akan membentuk sebuah subunit protein. Dan yang keempat ada struktur kuartener yang merupakan kumpulan daripada subunit protein. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis protein. Berdasarkan strukturnya, jenis-jenis protein itu terbagi 2. Yang pertama itu adalah protein tunggal. Protein tunggal adalah protein yang monomer asam aminonya hanya terdapat satu. Contohnya itu adalah protein pada umumnya. Yang kedua itu adalah protein majemuk. Protein majemuk itu adalah protein yang asam aminonya tergabung dalam zat-zat lain. Contohnya itu adalah glikoprotein, yaitu karbohidrat tercampur dengan protein, dan contoh kedua itu ada lipoprotein, yaitu lemak yang tercampur dengan protein. Berdasarkan fungsi biologisnya, protein terbagi menjadi protein sebagai biokatalisator, contohnya seperti amilase dan lipase, protein sebagai hormon, contohnya seperti hormon adrenalin dan hormon non-adrenalin, sebagai antibodi, contohnya seperti fibrinogen, protein transport, contohnya seperti hemoglobin, protein kontraktil, contohnya seperti miosin, dan protein struktur, contohnya seperti kolagen, dan terakhir protein nutrien, contohnya seperti albumin. Dalam proses metabolisme protein, kita akan mengenal 2 proses, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan proses di mana protein akan diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Dalam proses katabolisme, kita akan mengenal 2 proses, yaitu deaminase dan transaminase. Proses deaminase adalah proses ketika alpha-ketoglutarat akan diubah menjadi L-glutamat. Selanjutnya, L-glutamat ini akan masuk di proses yang disebut dengan transaminase, di mana L-glutamat akan diubah menjadi alpha-keto dan amonium. Selanjutnya, alpha-keto akan masuk ke dalam proses yang dinamakan dengan siklus Krebs dan berakhir menjadi ATP. Sedangkan amonium yang merupakan buangan dari protein akan menjadi urea di dalam hati.
Proses anabolisme protein itu ditandai dengan proses yang pertama, yakni dikenal dengan proses transkripsi. Namun sebelum itu perlu kita ketahui bahwasanya DNA ini terletak di nukleus. Nah, untuk proses dari pembentukan protein itu terletak atau terjadi di ribosom. Dikarenakan nukleus dan ribosom ini letaknya berjauhan, maka diperlukan yang namanya RNA polimerase guna untuk menjadi penghubung atau penerus ke DNA. Nah, RNA di nukleus ini, RNA polimerase ini akan memisahkan untaian DNA menjadi dua bagian, yang dimana akan bergerak dari terminator menuju promotor. Nah, setelah RNA polimerase ini telah sampai di promotor, maka proses ini atau tahapan ini dikenal dengan yang namanya inisiasi. Selanjutnya, RNA polimerase ini akan kembali menuju ke terminator dan akan membentuk yang namanya mRNA dengan dikenal dengan tahapan ini tuh yakni tahapan elongasi. Ketika RNA polimerase ini dan mRNA itu telah sampai di terminator, maka ini merupakan proses akhir dari transkripsi itu sendiri, dan ditandai juga dengan adanya tahapan terminasi yang merupakan proses akhir dari transkripsi pada bagian anabolisme ini. Baik, tahap selanjutnya dari anabolisme protein setelah transkripsi yaitu translasi. Nah, translasi yaitu proses penerjemahan mRNA oleh tRNA yang terjadi di ribosom. Nah, adapun proses dari translasi ini dibagi menjadi 3 proses. Yang pertama yaitu inisiasi. Inisiasi, pada saat inisiasi itu kodon pertama yang dibawa oleh mRNA itu disebut dengan kodon start. Pada proses yang kedua atau elongasi, elongasi ini terjadi proses penerjemahan dari kodon yang dibawa oleh mRNA, seperti adenin akan diterjemahkan menjadi urasil dan begitupun sebaliknya, serta sitosin akan diterjemahkan menjadi guanin dan begitupun sebaliknya. Hasil dari penerjemahan ini akan digabungkan oleh tRNA, dan gabungan dari penerjemahan ini akan membentuk rantai polipeptida. Selanjutnya yaitu terminasi. Pada proses terminasi adalah proses terakhir dari translasi, yang dimana proses terminasi ini terjadi apabila salah satu dari kodon stop akan bertemu dengan ribosom. Perjalanannya protein tidak selamanya lancar, terkadang terjadi gangguan atau penyakit. Salah satu penyakit atau gangguan yang terjadi pada metabolisme protein adalah urinaria, protein urinaria, yaitu terdapatnya protein pada urin. Hal ini disebabkan oleh pankreas yang terganggu, sehingga metabolisme protein tidak berjalan dengan lancar, sehingga protein tidak berjalan dengan lancar lalu keluar melalui urin yang seharusnya tidak dikeluarkan melalui urin. Nah, hasil dari penyakit ini adalah kulit yang memucat, bibir memucat, dan rambut yang rontok. Semuanya lancar, terkadang metabolisme protein terjadi gangguan. Di saat terjadi gangguan, itu dengan lancar, sehingga protein tidak berjalan dengan lancar lalu keluar melalui urin yang seharusnya tidak dikeluarkan melalui urin. Adalah jaga kesehatan dan jaga kesehatan metabolisme protein. Sekian. Ini dulu pacar gua. 2, 3. Tunggu ulang. Ya, setelah transkripsi yaitu proses antar 3. Halo. Yaitu transaminase dan deaminase. Terbalik. Hai semua. Struktur sekunder akibat dari Kan bentuk biologisnya protein body, contohnya seperti enzim, contohnya bukan. Biomolekul adalah protein adalah salah. Astaga, kenapa? Si susu dan daging yang Dari asam amino, dan protein ini Blank tuh dulu.